Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad termasuk umat yang terbaik, khairu ummah, umat yang terbaik. Karena apa kita dilahirkan ke dunia sebagai umat yang terbaik? Karena kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Karena kita dilahirkan, diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah, dilahirkan di atas bumi ini sebagai umat terbaik karena kita mengajak, memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Semuanya itu dilandasi keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir. Mustahil orang kalau tidak beriman kepada hari akhir dia akan berbuat baik. Mustahil. Makanya ciri-cirinya kata Rasulullah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir salah satunya adalah falyakul khairan aw liyasmut. Mereka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pastilah perkataannya yang baik atau lebih baik memilih diam. Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syukrillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syawlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qarna bil zawal mawdu bil mital barakal hamdu minat wa syarafu ala kulli hali. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa bil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allah
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumallu samahu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kul lidai wa nuruhu dalilul liqalbi Faya Rabbi mati'ani bisirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala nabiyir rahman wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim surah al-an'am 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma atayna Musal kitaba tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. An taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifatin min qablina wa in kunna Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ataina memberikan kami Musa kepada kanjeng Nabi Musa alaihi salam Alkitab, sebuah kitab namanya kitab Taurat, tamaman, untuk menyempurnakan sebagai penyempurna nikmat-nikmat yang Allah berikan, itu berupa keimanan
alalladzi terhadap orang-orang yang ahsana yang berbuat baik, wa tafsilan dan sebagai penjelas secara terinci likulli syai'in dari setiap sesuatu hal yang berhubungan dengan keimanan, wa hudan dan sebagai petunjuk bagaimana orang bisa meningkatkan keimanan, wa rahmatan dan sebagai rahmat kasih sayang, bentuk kasih sayang Allah, la'allahum agar mereka biliqa'i rabbihim dengan adanya pertemuan rabbihim dengan Tuhan mereka, yu'minun mereka beriman. Jadi pertemuan dengan Tuhan, pertemuan dengan Allah besok di yaumil kiamah, di yaumil akhir, harus kita imani bahwa besok ada hari akhirat, ada hari kiamat. Itu wajib kita imani, karena beriman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang kelima. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul utusan Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhirat. Yang keenam, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi iman kepada hari akhirat itu termasuk rukun iman yang kelima. Jadi besok di yaumil qiyamah kita akan berjumpa dengan Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa-apa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia. Jadi besok perbuatan kita selama di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau semua perbuatan kita dilandaskan kepada keimanan, pastinya perbuatan kita akan termasuk perbuatan soleh, perbuatan yang ahsan, yang baik. Karena kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad termasuk umat yang terbaik, khairu ummah, umat yang terbaik. Karena apa kita dilahirkan ke dunia sebagai umat yang terbaik? Karena kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Karena kita dilahirkan, diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah, dilahirkan di atas bumi ini sebagai umat terbaik karena kita mengajak, memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Semuanya itu dilandasi keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir. Mustahil orang kalau tidak beriman kepada hari akhir dia
mustahil. Makanya ciri-cirinya kata Rasulullah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satunya adalah faliyakul khairan aw liyasmut. Mereka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah perkataannya yang baik atau lebih baik memilih diam. Pokoknya yang baik-baik. Ciri-cirinya kita beriman kepada hari akhirat, hari kiamat, kita pastinya berbuat baik. Baik perkataan kita, baik perbuatan kita, dan juga kerentek di dalam hati kita. Yang kedua kata Rasulullah, ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, dia akan memuliakan tetangganya. Dan yang ketiga kata Rasulullah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan fal yukrim doifahu, dia akan memuliakan para tamunya. Itulah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tak kala berbicara, pembicaraannya yang baik, atau dia memilih untuk diam. Yang kedua, dia akan memuliakan tetangganya, tidak sengit pada tetangganya, berbuat baik kepada tetangganya, tidak menggibahi, tidak tajassus, mengorek-ngorek kejelekan tetangganya. Itu makna dari memuliakan tetangganya. Tatkala tetangganya ada kesusahan, ditolongnya, dibantunya. Tatkala ada tetangganya sakit, dijenguknya. Tatkala tetangganya mendapatkan fadilah, mendapatkan karunia, rezeki dari Allah, kita juga ikut bergembira, ikut bahagia atas nikmat yang Allah berikan kepada tetangga kita. Jangan sebaliknya, sirik, iri, dengki, itu bukan orang yang termasuk iman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, pastinya dia falyukrim jarahu, pasti dia akan memuliakan tetangganya. Dan juga yang ketiga, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tatkala ada tamu yang datang, baik itu kaya ataupun miskin, semua sama-sama dimuliakan. Fal yukrim doifahu. Faman kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi orang yang berbuat baik pastinya dia beriman terhadap hari akhirat. Kok masih berbuat jelek? Proses. Makanya Tsumma ataina Musal kitabah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Kanjeng Nabi Musa Alkitab, sebuah kitab, yaitu kitab Taurat.
Kepada Bani Israel namanya kitabnya kitab Taurat. Kepada Yahudi namanya kitab Injil. Orang Islam namanya kitabnya Al-Quran. Apa tujuannya itu semua? Tamaman, untuk menyempurnakan. Apanya yang disempurnakan? Keimanannya. Nikmat-nikmat Allah. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman. Semuanya, mulai dari Bani Israel, Yahudi sampai Islam, semuanya Allah memberikan kitab, menurunkan kitab. Tujuannya tamaman, untuk menyempurnakan, sebagai penyempurna atas nikmat-nikmatnya Allah. Terutama nikmat yang terbesar adalah nikmat iman. Disempurnakan. Berarti Al-Quran ini, kitab ini, mulai dari Taurat, Injil, Quran, itu semua tujuannya untuk penyempurnaan nikmat, untuk penyempurnaan keimanan. Kalau sudah sempurna imannya, terutama umat Islam, alalladzina ahsana, pastinya dia akan berbuat baik. Berbuat baik bukti kesempurnaan keimanan. Wa tafsilan likulli syai'in, dan sebagai penjelas secara rinci likulli syai'in, dari setiap sesuatu, untuk meningkatkan keimanan, untuk penyempurnaan keimanan, untuk meningkatkan keyakinan. Mulai dari ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai yang sempurna yaitu akmalul yakin. Wahudan, dan kitab-kitab itu, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, wahudan, sebagai petunjuk bagi orang yang beriman, sebagai petunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam kitab Al-Quran. Sebagai apa? Hudan lil muttaqin, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Warahmatan, dan kitab-kitab itu sebagai rahmat, sebagai penolong, pemberi syafaat, terutama kitab Al-Quran yang kita pelajari. Besok di yaumil qiyamah, Al-Quran akan datang kepada ashabnya sebagai syafaat. Gimana dalilnya? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran beserta maknanya, pahami Al-Quran, kemudian praktekkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, karena besok Al-Quran ini akan datang di yaumil qiyamah, memberi syafaat, menjadi penolong bagi ashabnya, bagi yang mencintainya, bagi yang mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan hudan, menjadikan imam dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Man imamuka Al-Qur'anu
imami. La'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, agar mereka biliqa'i rabbihim, pertemuan dengan Tuhan mereka, yu'minun, mereka beriman, agar mereka beriman bahwa besok di yaumil qiyamah mereka akan bertemu, akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Untuk apa perjumpaan itu? Untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan di atas dunia. Semua akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Mulai dari pribadi masing-masing, mulai dari pemimpin dalam keluarga, dalam RT, dalam RW, dalam lurah atau kepala desa, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Bu Gubernur, sampai Pak Presiden akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap jiwa adalah seorang pemimpin. Kullukum ra'in, setiap jiwa adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Jadi kalian harus bisa mimpin terhadap diri kalian. Jam 2 bangun, itu bentuk dari kepemimpinan, ya. Jam 2 bangun, dibangunkan, Mas bangun, ya. Jangan biarkan raga kita ini lemah karena kita menuruti hawa nafsu kita, ya. Kalau dituruti hawa nafsu kita itu molor kita. Jam 2 tidak akan bangun, jam 3 masih molor, setengah 4 masih molor, jam 4 baru bangun, ya. Kadang ada yang sampai jam 6 baru bangun, ya. Balas dendam itu namanya. Terkala pulang liburan, sampai di rumahnya sholat subuhnya kesiangan, ya. Biliqa'i rabbihim yu'minun, la'allahum, agar mereka semua termasuk kita, biliqa'i rabbihim yu'minun, kita beriman terhadap hari di mana kita akan berjumpa dengan Allah. Besok akan diadili kita dengan seadil-adilnya. Namun ingat, kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, kita punya paspor. Paspor kita apa? Sholat. Karena besok yang pertama kali akan dihisab dari umat Kanjeng Nabi Muhammad adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka dianggap baik seluruh amal perbuatannya. Namun kalau besok sholatnya amburadul, maka dianggap semua perbuatannya amburadul, akan diceknya, akan dihisab. Jadi kalau kalian ingin masuk surga tanpa hisab, mulai dari sekarang perbaiki sholatnya, ya. Daripada sholat sendirian, mendingan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu mendapatkan 27 derajat daripada sholat sendirian. Apalagi sekarang, ya. Sekarang bertepatan bulan Rajab. Di antara hari di bulan Rajab itu ada yang istimewa, yaitu pada tanggal 27 Rajab. 27 Rajab itu diperingati malam Isra Mi'raj, yang hadiahnya hasil dari proses Isra Mi'raj itu adalah sholat, mendapatkan sholat, mendapatkan hadiah dari Allah. Dalam proses perjalanan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad,
mendapatkan hadiah yang namanya sholat. Sedangkan sholat harus berjamaah. Kalau nggak berjamaah, kalau nggak diterima semua. Karena kalau sendirian nggak ada yang bisa gandengnya. Kalau berjamaah, siapa tahu di antara berjamaah itu salah satunya diterima, semuanya ikut diterima. Ya. Makanya sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian sebesar 27 derajat. Ya. Makanya makna yang tersirat, makna dibalik tanggal 27 Rajab itu adalah 27 derajat. Hadiahnya sholat. Supaya sholat mendapatkan 27 derajat, harusnya kita sholat berjamaah. Ya, itu makna yang tersirat, rahasia yang tersirat di balik tanggal 27 Rajab adalah sholat berjamaah agar kita mendapatkan 27 derajat. Ya. Wahada kitabun, wahada, dan inilah kitab Al-Quran yang kita pelajari, yang kita maknai, untuk kita pahami. Setelah paham, untuk kita jadikan imam, jadikan petunjuk dalam kehidupan kita. Wahada, dan inilah Al-Quran, kitabun, sebuah kitab, anzalnahu, yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran mubarakun, sebagai barokah. Turunnya aja sudah jadi barokah, apalagi membacanya, apalagi mengaji, dikajinya, ya, apalagi dipraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya besok orang yang hafiz, orang yang bisa hafal Al-Quran, hafal, gimana hafiz itu maknanya? Ada 3 makna dari hafiz indallah. Yang pertama hafal, yang kedua memahami, yang ketiga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hafiz di sisi Allah itu adalah menghafal, memahami, dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada seorang anak yang bisa hafal Al-Quran, bisa paham Al-Quran, dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka besok anak itu akan memberikan mahkota cahaya nur dari Allah, akan diberikan kepada kedua orang tuanya, ya. Akan menjadi syafaat untuk 7 orang keluarganya, kakek neneknya, ya, orang tuanya, dan saudara-saudaranya. Anzalnahu mubarakun, Al-Quran ini turunnya saja sudah jadi barokah. Makanya fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran imami. Al-Quran adalah imamku. Jadi yang di depan adalah Al-Quran. Kita fattabi'u, kita mengikuti di belakang. Ya, di belakangnya Al-Quran. Al-Qurannya jadi imam sebagai petunjuk, kita mengikuti. Ya, wattaqu, dan bertakwalah kalian, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, secara zahir maupun batin. Agar apa? La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah, akan mendapatkan kasih sayang dari Allah,
dari Allah. Itulah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada kanjeng Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak turunkan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad. Aku tidak mengutus engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bagi sejagat raya diberi rahmat dengan hadirnya, dengan diutusnya kanjeng Nabi Muhammad. Antaqulu, agar kalian tidak taqulu mengatakan kalian, innama sesungguhnya ma barang, hanya barang unzilal kitab yang diturunkan kitab-kitab ala ta'ifata ini, atas dua kelompok, atas dua golongan, yaitu kaum Bani Israel dan kaum Yahudi. Min qablina, dari sebelum kami. Wa in kunna, dan sungguh kunna ada kami, an dirasatihim, dari dirasah, dari pelajaran mereka, laghafilin, sungguh-sungguh kami termasuk orang yang lalai. Jadi jangan sampai turunnya Al-Quran ini kalian berkata bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan hanya diturunkan kepada dua kelompok saja, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil, Yahudi dan Nasrani. Min qablina, dari sebelum kami. Jadi jangan sampai kita itu mendustakan Al-Quran sehingga kita berkata yang diturunkan kitab hanya dua kelompok saja tuh, sedangkan kami tidak. Wa in kunna, dan jangan sampai juga wa in kunna, dan sungguh kunna kami, andirasatihim, dari pelajaran dari kitab-kitab yang dua itu, laghafilin, lalai kami, termasuk kelompok yang lalai. Alasannya jangan sampai itu terjadi. Kalau kita mempelajari kitab Taurat, kitab Injil, mungkin kita alasan karena kita nggak tahu bahasanya, bahasa Ibrani misalkan. Namun Al-Quran diturunkan berbahasa Arab. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang lalai untuk mempelajari kitab Al-Quran. Ya. Makanya kesalahan orang tua tatkala anaknya cerdas dalam pelajaran matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, namun tidak cerdas, tidak bisa membaca kitabnya sendiri, kitab Al-Quran, lalai. Jangan sampai, karena ini alasan bagi orang-orang terdahulu, adalah alasan enteng mereka. Jadi tatkala ada hukum-hukum yang ditetapkan, aku nggak tahu ini, karena aku nggak bisa baca Al-Quran. Malas, nggak mau mengaji. Saya sudah umur 60 ini. Ada nenek-nenek umur 80 baru belajar Al-Quran, dan dalam 2 tahun dia bisa hafal Al-Quran. 2 tahun seorang nenek-nenek bisa hafal Al-Quran. Berarti nenek-nenek ini sungguh-sungguh percaya bahwa Al-Quran itu adalah mukjizatnya Allah kepada umat
Islam yang dilewatkan kanjeng Nabi Muhammad. Yasin wal Qur'anil Hakim, inna ala dan lidundiro qaumam ma undiro abahum wahum ghafilun, juga lalai. Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai. Al-Quran ini diturunkan lidundiro qaumam ma undiro abahum wahum ghafilun. Sudah pernah terjadi dan pasti akan terjadi lagi, karena sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri. Jadi jangan sampai Al-Quran diturunkan sebagai peringatan buat kita bahwa besok adanya hari akhirat, hari kiamat, adanya hari pembalasan. Jangan sampai kita lalai. Lidundiro qaumam ma lidundiro gimana? Terus yang bagus, yang keras, yang kencang, yang tegas. Undiro aba fahum ghafilun. Jadi Al-Quran ini diturunkan sebagai peringatan, sebagai contoh. Dulu abahum, bapak-bapaknya nggak mau, diberi peringatan nggak mau. Alasannya fahum ghafilun, maka mereka menjadi lalai karena nggak ada yang memberi peringatan. Kenapa kok nggak ada yang memberi peringatan? Nggak mau mengaji, nggak mau menghadiri majelis ilmu, pengajian, nggak mau datang. Setelah dinasihati nggak mau. Fahum ghafilun, mereka lalai. Mereka akan tetap dalam keadaan bodoh karena nggak ada semangat untuk berubah, untuk berhijrah. Tetap ghafilun, nggak bisa baca ini. Yang ngaji ya belajar, sudah tua nggak ada alasan. Nenek-nenek umur 80, mu'allaf baru masuk Islam, belajar sungguh-sungguh Al-Quran dalam jangka 2 tahun. Dia bukan cuma lancar, namun bisa menghafal. Itulah mukjizat dari Allah. Makanya tidak ada alasan. Sudah tua, sulit, tidak ada yang sulit kalau Allah menghendakinya. Kalau Allah menghendaki tidak ada yang sulit. Karena yang memberi rezeki, yang meluaskan rezeki dan yang menyempitkan rezeki adalah Allah. Bisa mengaji itu rezeki, karunia, fadilah dari Allah. Bisa menghafal Al-Quran itu rezeki, nikmat yang luar biasa dari Allah. Siapa yang meluaskan rezeki ini dan siapa yang menyempitkan? Allah. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang meluaskan, yang melapangkan rezeki, yang memudahkan rezeki, yang memudahkan nikmat, yang memudahkan penghafalan, yang memudahkan melancarkan mengaji, memberi kekuatan untuk bisa belajar mengaji, menghafal, memahami, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah lima yasa, bagi yang dikehendaki oleh Allah. Semoga kita
termasuk hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah. Wa yaqdiru, dan Allah juga yang menyempitkan, Allah juga yang menyulitkan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kalau kita sungguh-sungguh, pasti kita akan bisa. Man jadda wajad, man jadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti bisa. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Ya. Makanya harus sungguh-sungguh, nggak boleh separuh, harus semangat. Ya. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan, ya, putus di tengah jalan kayak layangannya, ngambangnya nggak bisa dikendalikan. Namanya itu putus asa. Ya. Yang berhak putus asa hanya orang yang kafir. Orang mukmin pantang berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Ingat, yang meluaskan rezeki, yang melapangkan rezeki adalah Allah, dan sebaliknya yang menyempitkan rezeki, yang menyulitkan rezeki juga Allah. Ya. Agar kita mendapatkan kasih sayang dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, pertolongan dari Allah, kita berbuat baik. Ya. Berbuat baik itu bukti kesempurnaan keimanan kita. Kalau kita sudah berbuat baik di atas muka bumi ini, maka yang di langit juga akan berbuat baik kepada kita. Kalau kita sayang kepada sesama, maka yang di langit juga akan sayang kepada kita. Allah beserta para malaikatnya juga akan menyayangi kita. Setiap kita ada kesulitan, Allah yang akan memberi jalan keluarnya. Ya. Fattabi'u, syaratnya kita harus mengikuti Al-Quran. Al-Quran jadikan imam dalam kehidupan kita. Setelah itu wattaqu, maka kita harus bertakwa, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah lewat Al-Quran dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah lewat Al-Quran. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Di dunia kita mendapatkan rahmat dari Allah, berarti kita diampuni seluruh dosa kita oleh Allah. Bentuk rahmatnya Allah kepada kita yang hidup di atas dunia ini, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa-dosa yang kita lakukan. Dan bentuk rahmat dari Allah kepada kita besok di yaumil qiyamah, kita akan dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Ya, itu bentuk rahmat dari Allah. Ya. Sedangkan rahmat untuk sekalian alam adalah Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah ini akhlaknya adalah akhlaknya Al-Quran. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh Kanjeng Nabi Muhammad, itulah Al-Quran. Gak bisa lepas Rasulullah. Al-Quran, Rasulullah gak bisa lepas, karena akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Qulubuhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Kita umatnya Rasulullah harus juga harus mengikuti Al-Quran, harus jadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan kita. Akhlak kita juga akhlaknya Al-Quran yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Kanjeng Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad sebagai uswatun hasanatun, sebagai uswah yang baik. Laqad kana lakum Rasulillahi uswatun hasanatun. Laqad kana lakum Rasulillahi uswatun hasanatun
liman kana yarjullaha wal akhirati wa dzikrullaha katsira. Ya. Jadi sudah jelas, sudah nyata, sudah nampak, sungguh-sungguh terdapat pada Rasulullah sebagai uswah, sebagai contoh yang baik dalam kehidupan kita. Liman kana yarjullah, siapa-siapa yang mengharap rahmat dari Allah, perjumpaan dengan Allah, dan besok di yaumil qiyamah, di akhirat, mendapatkan rahmat dari Allah. Caranya memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir, mengingat Allah. Caranya seperti itu. Jadi kalau kita berzikir mengingat Allah, tandanya kita sudah fattabi'u, sudah mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran yang memerintahkan kita untuk selalu memperbanyak zikir mengingat Allah. Kalau kita berzikir, memperbanyak zikir mengingat Allah, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kita mau bermaksiat, kita mendapatkan rahmat dari Allah, nggak jadi maksiat. Ya. Kita mau malas untuk sholat tahajud, bangun jam 2, setelah kita mendapatkan rahmat, kita tetap bersemangat untuk bangun jam 2. Gak ada alasan dalam kamus kita untuk berbuat malas, untuk enteng beribadah, tidak ada. Yang ada tetap semangat dan istiqomah, minta kekuatan kepada Allah agar kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, berlandaskan keimanan yang sempurna, yang akhirnya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Di dunia dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, besok di yaumil qiyamah kita dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.